Awal pekan ini, Senin 23 Oktober 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Dipimpin dan dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono, rapat paripurna kali ini dihadiri Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda, serta OPD. 7 fraksi DPRD Kota Madiun, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Perindo, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, dan fraksi PKS PAN menyampaikan pemandangan umum melalui masing-masing legislatornya, di mana beberapa di antaranya menanyakan kejelasan pendapatan daerah dari transfer pusat yang turun serta belanja modal operasi yang berbeda antara dokumen KUA PPAS dengan rancangan APBD 2024. Berikut cuplikan pemandangan umum fraksi DPRD Kota Madiun terhadap rancangan APBD 2024. Setelah menyimak dokumen rancangan APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 secara lengkap mulai dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, maka pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun memandang perlu untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan Saudara Wali Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Terkait dengan target pendapatan pada era APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.825.981.981 Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD perubahan APBD tahun 2023 yang sebesar Rp1.088.817.109.508. Apa yang menyebabkan penurunan target pendapatan tersebut? Mohon penjelasan dan uraiannya. 2. Dari sisi pendapatan asli daerah, target PAD pada RAPBD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp241.141.714.400. Angka tersebut juga turun dibanding dengan PAD pada perubahan APBD 2023 yang sebesar Rp261.815.342.908. Mengapa target PAD tahun 2024 justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya? Sementara saat ini kondisi perekonomian serta investasi di Kota Madiun semakin berkembang pesat. Mohon penjelasannya. 3. Berdasarkan ringkasan perbandingan antara RAPBD tahun 2024 dengan KUA PPAS 2024, ditemukan perbedaan alokasi pada belanja operasi. Pada RAPBD 2024, belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp981.981.776.370. Sedangkan pada KUA PPAS 2024, belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp898.798.588.332. Mengapa terjadi demikian? Mohon penjelasannya. 4. Pada belanja modal juga ditemukan perbedaan antara alokasi pada RAPBD 2024 dengan KUA PPAS 2024. Pada RAPBD 2024 belanja modal dialokasikan sebesar Rp122.844.204.630. Sedangkan pada KUA PPAS
2024 belanja modal dialokasikan sebesar 216 miliar 27.392.668 rupiah. Mengapa bisa terjadi demikian? Mohon penjelasannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan rapat paripurna yang kami hormati memperhatikan satu, KUA PPS 2024 yang sudah ditetapkan lebih awal, di mana sumber-sumber pendapatan daerah masih mengalami penambahan serta perlunya dilakukan pergeseran belanja daerah. Dua, Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024 baru keluar setelah KUA PPS disepakati dan RAPBD sudah disampaikan ke DPRD. Kenaikan gaji ASN sebesar 8% berdasarkan pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2023. Berlakunya Perpres nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. 5. Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, maka dalam kesempatan rapat paripurna penyampaian pemandangan umum ini kami fraksi Demokrat tidak perlu menyampaikan pertanyaan kepada saudara wali kota. Ulangi, tidak perlu bertanya kepada wali kota. Sudah 86 kan gitu. Hal-hal yang kami anggap masih perlu dibahas, didiskusikan akan kami sampaikan pada rapat dengar pendapat baik tingkat komisi dengan mitranya maupun diskusi antara Badan Anggaran dengan tim APBD Kota Madiun. Ditemui dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menekankan jika pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi masih tergolong wajar. Nanti pihaknya akan menjawab semua pertanyaan termasuk terkait perbedaan alokasi belanja operasi modal antara KUA PPAS dengan rancangan APBD 2024. PAD awal itu masih pedoman lama. Yang PAD baru itu realisasinya. Realisasi itu pasti ada perubahan. Ngerti enggak? Uang dari pusat itu pedomannya lama dulu. Pusat nanti realisasinya naik turun. Makanya realisasi pasti naik. Pedoman sesuai dengan tahun sebelumnya. Nanti uang dari pusat kan kita belum tahu. Transfernya berapa kita kan belum tahu. Ya toh? Kalau belum tahu yo standarnya ya itu. Tapi nanti realisasinya pasti naik sesuai dengan transfer dari pusat. Itu contohnya seperti itu. Jadi sebelum perda itu dilakukan, dia itu retribusi itu minim sekali. Perda dilakukan naiknya ada 500%. Itu tidak benar. Makanya keberatan ada COVID didiskon. Nanti jawaban saya akan tidak terpengaruh sama PAD nanti. Apa ya? Tidak pengaruh dengan PAD. Justru di diskon 60% itu dia kenaikannya masih 100% lebih. Dari retribusi loh. Ya, dari retribusi masih. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono juga menuturkan hal yang sama, bahwa adanya selisih alokasi antara KUA PPAS dengan rancangan APBD 2024 adalah hal yang wajar. Baginya yang terpenting pemerintah Kota Madiun dapat menjalankan tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ada satu hal yang perlu dipahami bersama. Karena memang KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara itu disusun jauh-jauh hari. Itu sudah ditetapkan oleh kita. Sebelum dana-dana itu informasinya masuk ke kita. Sehingga ya memang posturnya kelihatannya minim atau turun. Cuman dalam pelaksanaannya nanti kita harus soundingkan pada saat nanti realisasi. Realisasinya kan ini sudah ditetapkan, misalnya saja nilainya 100. Tetapi setelah ini ditetapkan jadi dokumen, nah pusat kasih kabar, kamu akan dapat sekian
kamu akan dapat sekian dari dana ini, penghargaan ini akan dapat sekian. Ini belum masuk di dalam yang pertama itu tadi. Makanya ya menurut saya masih dalam konteks wajar. Yang penting pemerintah bisa menjalankan tugas kewajibannya, memberikan pelayanan yang terbaik dan tidak sampai walaupun dananya tidak terlalu banyak, jangan sampai yang ngutang lah bahasanya gitu aja. Kalau kami masih semuanya dalam konteks on the track menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan visi misi kepala daerah. Ya. Jadwal selanjutnya insya Allah ini terus kita maraton, kita pembahasan di level komisi dengan mitranya, kemudian badan anggaran dengan TAPD. Kalau tidak ada kendala, tidak ada soalan yang berarti, insya Allah 2 November semuanya sudah selesai. Ya, ketok palu untuk pengambilan keputusan 2 November insya Allah. Kalau APBD 2024 itu aturan mengamanatkan 1 bulan sebelum akhir masa habis tahun ini itu harus sudah diketok palu, itulah. Itu harus, itu wajib. Kalau tidak sampai itu berarti ada sanksi nanti. Nah, keterlambatan itu di siapa? Di eksekutif atau dihambat oleh DPRD. Kita malah dapat sanksi. Jadi aturannya maksimal akhir November. Nah, kalau itu kita tetapkan di tanggal 2 November kira-kira begitu ya itu aman. Kalau toh nanti masih terjadi tarik ulur, misalnya harus mundur seminggu kan masih ada waktu gitu. Jadi itu aja dan insya Allah nggak ada masalah semuanya. Tinggal nanti bagaimana di pembahasan. Mudah-mudahan begitu tadi ada pertanyaan nanti bisa terjawab. Seperti kami pun juga ya pertanyaan itu sifatnya lebih di operasional dengan teman-teman OPD. Nah kalau hal-hal yang sifatnya kebijakan itu kita angkat di paripurna seperti jawaban wali kota dan sebagainya. Itu kan. Sementara itu, ada 4 prioritas pembangunan di tahun 2024 mendatang. Di antaranya, penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah Kota Madiun berbasis Smart City, peningkatan kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial, dan penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.